Hai, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Apa kabar? Akhir-akhir ini kita dihangatkan oleh berita yang viral di seluruh Nusantara, yaitu pemerintah melalui DPR telah resmi akan memindahkan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan menamakan ibu kota tersebut dengan Nusantara. Setiap saya membuka sosial media, dari mulai Twitter, Facebook, YouTube, bahkan media berita online, semuanya membahas bahkan berdebat tentang penamaan Nusantara. Tentang setuju atau tidak pindahnya ibu kota dengan perspektif, argumen, dan alasan masing-masing. Saking serunya bahkan ada statement yang terpleset yang kemudian dianggap melecehkan masyarakat Kalimantan. Ya, fenomena pemindahan ibu kota ini benar-benar telah menyita perhatian serta melibatkan banyak aspek kehidupan, termasuk yang dihubungkan dengan sentimen politik dan kelompok. Dari sudut pandang saya, seorang konsultan dan trainer, saya menganggap bahwa perubahan atau pemindahan ibu kota adalah sebuah peristiwa yang lumrah dan biasa. Bahkan banyak negara telah melakukannya, termasuk Malaysia, tetangga kita. Tetapi yang namanya perubahan, ya selalu akan membawa konsekuensi. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Hal yang biasa terjadi seperti pada sebuah lembaga, organisasi, atau perusahaan, apalagi di negeri demokrasi seperti Indonesia. Mengapa ada yang setuju dengan perubahan dan ada yang tidak? Titik persoalannya ada di cara pandang atau mindset. Yang pertama, ada orang yang memiliki mindset masa lalu dan hari ini. Mereka melihat persoalan dari cara pandang berdasarkan pengalaman mereka di masa lalu dan saat ini. Biasanya mereka ini bersifat self-center atau berfokus dan berdasarkan pengalaman diri mereka sendiri dan dari kacamata sendiri atau kelompoknya. Mereka tidak melihat perkembangan lebih luas dan selalu melihat tantangan masa depan sebagai masalah atau hambatan. Mereka selalu berkata jangan-jangan atau bagaimana kalau nanti. Mereka berfokus pada barrier atau halangan sehingga mereka agak sulit dan terlalu hati-hati terhadap perubahan. Sebagai contoh, orang yang tidak setuju dengan perubahan ibu kota melihat bahwa Jakarta sebagai ibu kota hari ini sudah sangat baik. Nyaman, lengkap, baik sarana, prasarana, dan manusianya. Semuanya sudah ada di Jakarta. So, mengapa kita harus pindah? Gimana nanti kalau di Penajam Kaltim? Apakah seenak dan senyaman di Jakarta? Kalau nggak nyaman gimana? Bukankah pindah juga membutuhkan biaya yang sangat besar? Pemborosan. Bagaimana kalau tidak ada yang mau pindah ke ibu kota baru? Bagaimana kalau nanti? Bagaimana kalau nanti? Bagaimana kalau nanti? Bla bla bla. Mereka melihat dengan kacamata hari ini. Dengan kacamata mereka hari ini, mereka tentunya melihat Kalimantan Timur, khususnya Penajam, masih sepi. Mungkin mereka pikir masih hutan dan tidak ada sarana dan prasarana. Mereka membandingkan dengan Jakarta. Padahal, kalau mereka mau membuka mata mereka lebih luas, Kalimantan hari ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Bahkan 10 tahun ke depan. Bahkan saya mau mengatakan kualitas yang ingin dimiliki manusia di masa depan adalah hidup yang menyatu di alam yang asri. Tidak mau tinggal di kota yang ruwet, sumpek, kompleks, macet, banjir, dan penuh polusi. Betul atau betul? So, bagaimana dengan mereka yang setuju dengan perubahan? Saya yakin mereka tidak melihat berdasarkan kacamata hari ini. Mereka melihat Indonesia di masa depan. Dan itu ada di Kalimantan dan luar Pulau Jawa loh. Dengan kandungan energi masa depan, tambang, baik emas, batu bara, nikel, dan intan, serta hutan dan sungainya, serta kualitas hidup yang diinginkan oleh manusia, maka salah satunya Kalimantan adalah tempat yang terbaik. Memang sih tidak mudah, penuh tantangan untuk memindahkan ibu kota. Sama kok seperti yang dilihat dari orang-orang yang tidak mau berubah, tetapi dengan memiliki growth mindset dan visi yang baik, mereka yang pro perubahan melihat tantangan itu sebagai sebuah peluang atau opportunity. Peluang untuk membangun Indonesia yang lebih baik, pemerataan ekonomi, serta desentralisasi ekonomi. Saya pribadi yakin
bahwa Kalimantan pasti bisa menjadi tempat terbaik untuk ibu kota baru Indonesia. Dan bagaimana dengan Jakarta? Jakarta akan tetap menarik karena masih menjadi pusat bisnis, ekonomi, jasa, entertainment, dan investasi. So, sekali lagi ini pandangan saya pribadi loh. Mungkin sahabat ada yang berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Tetapi saya yakin perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Kekayaan Indonesia yang berbeda-beda. Tetap satu. Demikianlah inspirasi dari saya. Saya hanya bermaksud memberikan inspirasi, bukan intimidasi. Salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top, Marco top. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share. Uhui, thank you, salam perubahan.